30 seconds. Fifteen seconds. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah atas semua peparingnya nikmat-nikmat yang lahir, nikmat-nikmat yang batin, terutama nikmat hidayah. Kita hidup sekali diberi petunjuk oleh Allah bisa menetapi agamanya berdasarkan kitabnya dan berdasarkan sabda Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kepada para perantara agama atas semua amal soleh, khususnya di dalam menyampaikan ilmu, sehingga ilmu bisa kita amalkan sebagai pahala kita, sebagai bekal kita besok menghadap kepada Allah. Atas semua amal solih para perantara agama, saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi penerus yang mengikuti pengajian di saat ini, atas semua amal solehnya, kesemangatannya, perjuangannya, dimanapun berada, dalam keadaan bagaimanapun, masih bisa mengikuti pengajian himpunan yang saat ini kita meneruskan himpunan Kitabul Haji. Atas perhatian amal solih, kesemangatannya diucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu, para generasi penerus sekalian, untuk membarokahkan waktu, silahkan dibuka kitabnya, Kitabul Hajj, halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyati anil mayyiti. Babul udhiyati, babnya sembelihan, maksudnya kurban, menyembelih korban anil mayyiti, dari mayit.
menyembelih kurban yang diniati untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Syarikun an Abil Hasna'i anil Hakami an Khonas qala berkata siapa Khonas, Ra'aitu melihat aku Khonas alian pada Ali radhiyallahu anhu idhahi menyembelih kurban siapa Ali bikabsyaini dengan 2 domba. Fakultu lalu berkata aku Khonas lahu pada Ali, ma apakah hadza ini? Ini menyembelih untuk apa? Atau untuk siapa? Ada keperluan apa? Apa ini? Faqala lalu berkata siapa Ali, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausoni wasiat siapa Nabi kepadaku. An udhiyah bahwasanya menyembelih aku anhu dari Nabi. Fa'ana maka aku udhahi menyembelih aku. Maksudnya menyembelih kurban aku. Anhu dari Nabi. Ketika Ali ditanya oleh Khonas, ini apa? Ini menyembelih untuk keperluan apa? Dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya pernah diwasiati oleh Nabi agar menyembelih untuk Nabi. Sehingga Ali mengatakan, Ausoni an udhahiya anhu fa ana udhahi anhu. Ini saya pernah diwasiati Nabi untuk menyembelih. Nah, ini sembelihan ini saya sembelih untuk Nabi. Berarti diperbolehkannya menyembelih korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Rawahu Abu Dawud juz 2 Kitabul Adhahi halaman 85. Mungkin ada yang kitab yang halamannya berbeda. Babun bab fisyati dalam seekor kambing. Kalau ghanam itu sekelompok kambing, kalau syat itu seekor kambing. Yudhahi korban, digunakan korban maksudnya, yudhahi digunakan korban. Opo biha seekor kambing an jamaatin dari jamaah. Babnya seekor kambing yang digunakan korban untuk orang banyak. Jadi seekor kambing disembelih untuk korban diniati orang banyak. Istilah sekarang patungan. Jadi seekor kambing patungan beberapa orang. Hadatsana Qutaibatu bin Sa'idin qala hadatsana Yaqubu yakni al-Iskandaraniya an Amrin anil Mutallibi an Jabiri bin Abdillahi qala berkata siapa Jabir, syahidu menyaksikan aku ma'a Rasulillah beserta atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-adha pada adha fil musola di tempat sholat. Kata Jabir, saya
menyaksikan bersama Rasulullah, artinya saya menghadiri ya, mengalami bersama Rasulullah sholat Idul Adha di musola. Walaupun saat itu ya ada masjid, tapi waktu itu sholatnya keluar masjid, ya, di halaman, ya, bukan di dalam masjid. Ini kan juga menyebutkan kalau memang sholat Id, sholat hari raya itu tidak ada kendala, ya disunahkan untuk sholatnya tidak di dalam masjid. Nah, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilaksanakan di halaman, nah, boleh di dalam masjid. Seperti karena hujan, atau seperti saat ini di kala pandemi yang tidak memperbolehkan sholat Id di halaman, karena dikhawatirkan banyaknya orang yang ikut, akhirnya sholat di masjid, ya seperti itu diperbolehkan. Tapi yang jelas saat itu Jabir bin Abdillah bersama Rasulullah melaksanakan sholat Id di musola, yaitu di halaman, bukan musola masjid ini, musola tempat sholat itu maksudnya di halaman. Falama qadha, maka ketika telah selesai siapa Rasulullah khutbatahu, pada khutbahnya, nazala, maka turun siapa Rasulullah min minbarihi, dari mimbarnya Rasulullah. Wa utiya, dan didatangi siapa Rasulullah bikabsin, dengan seekor domba. Bikabsin, dengan domba, karena jumlahnya satu ya kabes lah ini. Itu didatangi dengan seekor domba. Fadabahahu, lalu menyembelih siapa Rasulullah pada domba. Saya ulangi lagi, fadabahu, lalu menyembelih hu, pada domba siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyembelih biadihi, dengan tangannya Rasulullah. Maksudnya disembelih sendiri, tidak menyuruh orang lain atau mewakilkan orang lain. Nah, saat itu Nabi menyembelih sendiri. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah, Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Jadi saat akan menyembelih, Nabi melafadzkan kalimat Bismillah, dengan nama Allah. Wallahu, dan Allah, akbaru, maha besar. Bismillahi wallahu akbar. Hadza, ini kabes tadi, ini domba. Ani, dariku Rasulullah. Wa aman, dan dari orang. Lam yudhahi, yang tidak menyembelih siapa orang. Min ummati, dari umatku. Saat akan menyembelih, Nabi melafadzkan kalimat Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar, ini korban dariku dan dari orang yang tidak menyembelih dari umatku. Berdasarkan doa Nabi ini menunjukkan diperbolehkannya seekor kambing untuk banyak orang. Artinya bahwa kurban dengan patungan itu diperbolehkan. Ya, kalau mampu satu orang satu.
Tapi kalau tidak mampu, ya sakpol kemampuannya. Sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di dalam doanya, beliau mengatakan bahwa kurban ini untukku dan umatku yang tidak menyembelih. Menunjukkan bahwa saat itu ya ada umatnya Nabi yang tidak menyembelih. Saat Nabi berdoa ini, berarti saat itu ya masih Islam belum jaya, Islam belum kaya, banyak jamaah-jamaah yang ada waktu itu ya belum semuanya kaya-kaya, belum semuanya mampu-mampu, sehingga sampai Nabi melafadzkan kalimat ini. Yang perlu kita ambil kesimpulan dari hadis ini, diperbolehkannya seekor kambing untuk beberapa orang. Untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan lebih. Ya. Rawahu Abu Dawud, Kitabul Adhahi. Babul imami, babnya imam. Yatbahu menyembelih siapa imam, menyembelih kurban, bil musolla, di tempat sholat. Babnya imam menyembelih korban di tempat sholat. Ya, di tempat sholat id. Di tempat sholat id. Karena korban itu adanya ya Idul Adha ya. Nanti babnya imam yang menyembelih korban di tempat sholat. Itu waktu sholat Idul Adha. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah anna Aba Usama tahaddatsahum an Usama an Nafi'in an Ibnu Umar anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa Nabi? Yatbahu menyembelih siapa Nabi? Udhiyatahu, pada sembelihannya Nabi, pada kurban. Nabi menyembelih bil musola, di tempat sholat, yaitu di tempat sholat id. Tidak pergi ke tempat yang lain. Di waktu itu Nabi menyembelih kurban di tempat sholat idnya. Bil musola, di tempat sholat, bukan di dalam masjid loh ini ya maksudnya. Ya di tempat sholat idnya itu, tidak kemana-mana. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar, yaf'aluhu, mengerjakan siapa Ibnu Umar, hu, pada perbuatan menyembelih korban di tempat sholat. Sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, menyembelih korban di tempat sholat id. Rawahu Abu Dawud, Kitabul Adhahi. Itu bukan perintah wajib ya. Kalau memang bisa dilaksanakan penyembelihannya di tempat sholat id ya silahkan. Kalau dimungkinkan di tempat itu kok menjadikan sesuatu yang tidak baik, ya diperbolehkan di tempat yang lain. Karena juga ada hadis yang lain ya, menyembelih itu tidak dekat dengan masjid. Ada yang menyebutkan seperti itu. Artinya sebenarnya ya melihat situasi dan kondisinya. Di tempat sholat itu ya boleh, di tempat lain juga dipersilahkan. Rawahu Abu Daud, Kitabul Adhahi. Babu maja'a, babnya apa yang datang apama. Fi fadlil udhiyah, dalam keutamaan kurban. Keutamaan sembelihan, tapi ini maksudnya sembelihan kurban ini maksudnya. Di babnya di dalam keutamaan kurban. Apa sih keutamaannya kurban itu? Hadatsana Abu Amrin, rupane Muslimu bin Amri bin Muslimin, al-Hadda'u al-Madaniyu, hadatsana Abdullah bin Nafi'in as-Sa'ihu, rupane Abu Muhammadin an Abil Musanna an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah.
Ma'amila tidak beramal. Siapa Adamiyun, anak turun Adam. Min amalin dari pengamalan. Yauman nahri pada hari menyembelih. Ahabba yang lebih menyenangkan. Kalau dimaknai maksud lebih disenangi ya bolehlah. Ahabba lebih menyenangkan. Ilallahi bagi Allah. Min ihraqid dami daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah maksudnya korban. Innaha sesungguhnya darah. Darah korban. Saya ulangi lagi. Innaha sesungguhnya korban. Arahnya hanya itu lebih ke menyeluruh, tidak hanya darahnya ini. Innaha sesungguhnya korban. Ya apa saja, apa yang disembelih kambing ya kambing, yang disembelih onta ya onta, yang disembelih sapi ya sapi. Saya ulangi lagi, innaha sesungguhnya korban, latakti niscaya datang. Yaumal kiamah di hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya korban. Wa asy'ariha dan bulu-bulunya korban. Wa atlafiha dan teracaknya korban. Apa teracak itu? Kaki. Nah, kaki-kakinya korban. Wa innad dama dan sesungguhnya darah. Layakou niscaya jatuh apa darah. Minallahi dari Allah, maksudnya di sisi Allah. Minallahi dari Allah, maksudnya di sisi Allah. Bimakanin di suatu tempat. Bimakanin di tempat, di suatu tempat. Qabla ayyako'a sebelum jatuh apa darah. Minal ardi dari bumi. Fatibu maka senanglah kalian. Maka senanglah kalian biha dengan korban. Nafsan dirinya. Rawahu at-Tirmidzi Kitabul Udhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pengamalan anak turun Adam di hari kurban, di hari menyembelih yang lebih menyenangkan kepada Allah, lebih disenangi Allah daripada pengamalan mengalirkan darah, yaitu menyembelih korban. Ya, amalan yang amalan yang utama di hari korban adalah menyembelih korban. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari-hari kalau Idul Adhanya sendiri tanggal 10 Dzulhijjah. Hari-hari menyembelihnya boleh dilaksanakan tanggal 10 yang paling baik, kemudian boleh tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.
Yang jelas bahwa amalan yang paling utama di hari kurban adalah menyembelih kurban. Sehingga ya kita sering dinasihati, diupayakan satu-satunya jangan sampai kelendran, jangan sampai kelewatan untuk bisa melaksanakan kurban. Kalau bisa menyembelih sapi satu orang sendiri, bahkan lebih, itu lebih baik. Seandainya tidak bisa sapi sendiri, onta sendiri, ya dengan cara patungan. Satu onta untuk 7 orang misalnya. Atau ya seberapalah kemampuannya. Atau satu kambing, 1 orang. Kalau ya gak mampu, ya 1 kambing untuk banyak orang. Sebagaimana hadis di atas. Intinya, diusahakan satu-satunya di hari kurban itu bisa melaksanakan ibadah menyembelih kurban. Karena apa? Polnya amalan di hari itu ya menyembelih kurban itu. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling disenangi Allah, ya menyembelih kurban. Sehingga di hadis lain itu dijelaskan ketika ada sahabat, apa ada yang membandingi Nabi? Nabi menjawab, ya tidak ada, kecuali kalau ada orang yang dia menyiapkan dirinya, hartanya untuk jihad fisabilillah, berperang, kemudian tidak kembali lagi. Kembali hanya namanya. Itu baru yang bisa membandingi. Bisa menunjukkan bahwa kurban itu ibadah yang pol, yang besar pahalanya. Nah sesungguhnya kurban, artinya pahalanya ini maksudnya. Ya kurban saya akan datang besok hari kiamat dengan tanduknya, bulu-bulunya, kaki-kakinya, tapal kakinya adalah teracak itu kalau bahasa Indonesia ya tapal kaki, ya kakinya. Ya pahalanya itu akan datang. Apalagi bulu itu setiap 1 bulu itu ada kebaikannya. Setiap 1 bulu ada kebaikannya. Kalau bulunya sapi ya tentunya banyak sekali. Bulunya kambing ya banyak. Kita juga nggak mampu menghitung bulunya kambing. Artinya semua itu ada pahalanya semua. Nah, semua itu akan datang besok di hari kiamat. Dan sesungguhnya darah kurban jatuh di suatu tempat di sisi Allah sebelum darah itu jatuh di bumi. Dan sesungguhnya darah kurban itu jatuh di suatu tempat di sisi Allah sebelum darah kurban itu jatuh di bumi. Begitu orang menyembelih kurban, darahnya belum sampai ke bumi ini loh. Ini sudah jatuh di sisi Allah. Maka senangkanlah dirimu untuk melaksanakan kurban. Fatibu biha nafsan. Senangkan dirimu untuk melaksanakan kurban. Ya, kalau memang nggak bisa sendiri ya bisa dengan cara patungan. Seandainya kalau langsung waktunya kok ya berat, ya mulai saat ini sudah mulai nabung. Nah, menabung, nah, sehingga di hari kurban bisa diwujudkan sapi atau diwujudkan kambing. Nah, kalau di Mekah sana atau di daerah-daerah yang ada onta ya bisa diwujudkan onta. Nah, sehingga mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang besar di sisi Allah. Babu maja'a fil aqiqah. Babu maja'a babnya apa yang datang apama fil aqiqah di dalam aqiqah. Berikut ini hadis tentang bab aqiqah. Hadatsana Yahya bin Khalafin al-Basriyu hadatsana Bishru bin Mufaddali akhbarana Abdullah bin Utsman bin Husaim an Yusuf bin Mahak annahum sesungguhnya mereka Yusuf bin Mahak dan teman-temannya dakhalu masuk mereka ala Hafsata binti Abdurrahman atas Hafsah binti Abdurrahman. Masuk ke rumahnya Hafsah binti Abdurrahman. Ya bertamu. Yusuf bin Mahak beserta yang lain. Fasa'aluha lalu bertanya mereka pada Hafsah binti Abdurrahman. Anil aqiqah
dari akikah. Lalu mereka bertanya kepada Hafsah terkait dengan akikah. Akikah itu kapan dilaksanakan? Apa yang harus dilaksanakan saat akikah? Fa'akhbarathum, lalu memberi kabar, lalu mengkhabari atau memberi kabar siapa Hafsah hum pada mereka. Anna Aisyata, sesungguhnya Aisyah, akhbaratha, memberi kabar atau mengkhabari siapa Aisyah ha pada Hafsah binti Abdurrahman. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum, perintah siapa Rasulullah hum pada mereka. Anil gulami, dari anak laki-laki. Rasulullah memerintahkan menyembelih syatani, 2 ekor kambing. Mukafiatani, yang cukup keduanya. Yang cukup keduanya artinya sudah cukup usianya, usia kambing untuk disembelih. Baik itu betina maupun jantan. Wa anil jariyati, dan dari anak perempuan Nabi memerintahkan syatun, seekor kambing. Aisyah mengkabarkan pada Hafsah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada mereka kalau yang lahir anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing yang sudah cukup umur kedua kambing tersebut, dan dari anak perempuan menyembelih seekor kambing. Disunahkan di dalam akikah kalau yang dilahirkan anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing, kalau yang dilahirkan anak perempuan menyembelih seekor kambing. Rawahu At-Tirmidzi Abwabul Udhiyah. Hadatsana Ibnul Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adiyin an Sa'idin an Qatadata anil Hasani an Samurata bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, kullu ulamin, tiap-tiap anak, rohinatun gadean, tapi bermakna marhunatun, digadaikan. Bi akikotihi, dengan akikohnya kullu hulam, artinya untuk menebus gadean tersebut dengan akikoh. Tutbahu, disembelih apa akikoh, anhu, dari hulam, yauma sabi'ihi, pada hari ketujuhnya hulam. Hari ketujuhnya kulu hulam, tadi ketujuhnya anak-anak. Setelah dihitung 7 hari, kemudian disembelihkan seekor kambing atau disembelihkan 2 ekor kambing, disunahkan bagi anak laki-laki. Ini bahas tentang apa itu waktunya. Kalau hadis di atas tadi menjumlahkan tentang berapa yang disembelih. Nah, sekarang waktunya. Yauma sabi'i, pada hari ketujuhnya kulu hulam, wa yuhlaku, dan dicukur. Kalau yuhlak itu aslinya maknanya cukur gundul siapa hulam, wa yusama, dan diberi nama siapa kulu hulam. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu digadaikan
dengan akikohnya. Tiap-tiapan itu digadaikan lah, menebusnya dengan diakikohi. Nah, disembelihkan seekor kambing atau 2 ekor kambing. Disunahkan sebagaimana hadis di atas, kalau yang lahir anak laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, kalau anak perempuan seekor kambing. Walaupun hadis di hadis lain juga disebutkan kalau memang 2 ekor kambing ya tidak mampu bagi anak laki-laki, ya diperbolehkan seekor kambing. Tapi kalau memang mampu ya 2 ekor kambing. Yang mana akikoh tersebut, kambing yang digunakan untuk akikoh itu disembelih di hari ke-7-nya. Disembelih hari ke-7, kemudian dicukur dan diberi nama. Kalau dalam hadis lain, kalau hari ke-7 sudah mampu, diusahakan hari ke-7. Kalau memang tidak mampu hari ke-7, boleh di hari yang ke-14, juga diperbolehkan di hari ke-21. Dan saat anak itu ya dicukur, sunahnya ya dicukur, kemudian diberi nama. Babu tasmiyatil mauludi, bab memberi nama anak. Ngodata yuladu, pada pagi dilahirkan siapa anak? Liman, bagi orang, lam yu'akko, yang tidak. Liman, bagi orang, lam yu'akko, yang tidak diakikoi. Watahnikihi, dan mencetai. Apa ya mencetak itu ya? Menyuapi. Nah, kalau bahasa Jawanya itu nyetai, bahasa Jawanya itu menyuapi pada maulud, menyuapi pada anak. Tibab memberi nama pada anak di pagi hari dilahirkan, artinya sesegera untuk diberi nama. Bagi orang yang tidak mengakikohi maulud, tidak mengakui anaknya, dan menyuapi pada anak tersebut. Karena memang tidak mampu akikoh, memberi namanya tidak usah menunggu hari yang ke-7. Tidak usah menunggu hari saat diakikohi. Maka ya begitu dilahirkan anak tersebut, segera untuk diberi nama. Kalau orang sekarang kadang-kadang belum lahir saja sudah ancang-ancang nama ini. Kadang suami istri, apalagi istri yang baru ini, keluarga baru ini, itu kadang-kadang sudah 8 bulan, 7 bulan, itu sudah ancang-ancang nama ini. Sudah ancang-ancang nama, nanti kalau laki-laki diberi nama siapa, kalau perempuan diberi nama siapa. Gitu. Di dalam bab ini dijelaskan memberi nama anak, di paginya anak itu dilahirkan, tidak usah menunggu 7 hari, tidak usah menunggu 14 hari, tidak usah menunggu 21 hari, bagi orang yang memang tidak mengakikohinya. Dan disunahkan untuk menyetai, ya, menyuapi si anak tersebut. Hadatsani Ishaq bin Nasrin, hadatsana Abu Usamata, qala hadatsani Buraidun an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Musa, ulida, dilahirkan, li, bagiku, siapa hulamun, anak laki-laki. Fa'ata, itu lalu datang aku, bihi, dengan hulam, bihi, dengan anak, saya bawa, saya ajak, saya bawalah, saya datang kan, dengan masih anak-anak ya digendong lah, digendong ya saya bawa an-nabiya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Musa, jadi anak saya lahir, anak laki-laki saya lahir, lalu saya bawa
ke tempatnya Nabi. Fasamahu lalu memberi nama siapa Nabi hu pada gulam. Nabi memberi nama Ibrahim. Nah, saat itu Nabi langsung memberi nama anak itu Ibrahim. Tidak menunggu hari ke-7, tidak menunggu hari ke-14, tidak menunggu hari ke-21. Tapi begitu dibawa Nabi saat begitu lahir, mungkin ya dibersihkan sebentar, dibungkus kain dikasih pakaian apa begitu, terus dibawa ke Nabi, langsung oleh Nabi diberi nama Ibrahim. Artinya memberi namanya tidak menunda, langsung diberi nama. Fahannakahu lalu menyuapi siapa Nabi, kalau bahasa Jawanya nyetai tadi. Karena kalau menyuapi siapa Nabi hu pada gulam, pitamrotin dengan kurma. Di dalam hadis lain itu yang agak terperincinya itu Nabi mamah itu mengunyah kurma. Nah, setelah itu kurmanya dikasihkan ke Ibrahim yang masih anak-anak itu. Karena kalau masih bayi baru lahir disuruh makan kurma langsung ya seloloten ya belum bisa. Sehingga waktu itu oleh Nabi ya dimamah, dikunyahkan oleh Nabi. Nah, setelah itu terus dikasihkan Ibrahim. Begitu anak-anak diberi nama terus dicetai, nah, disuapi oleh Nabi dengan kurma. Ya, kalau memang waktu itu adanya yang ada kurma, karena waktu itu yang ada kurma dan makanan pokoknya orang sana ya waktu itu kurma. Nah, sedang di Indonesia sini ya adanya apa? Kalau memang ada kurma ya tentunya itu baik. Kalau tidak ada kurma ya dicetai pakai roti. Ada lagi yang anak itu baru lahir itu langsung diberi minum kopi, ya ada. Ya, intinya itu dulang itu loh, menyuapi itu loh. Ya tidak harus apa itu kurma. Kalau memang ada kurma ya silahkan, tidak ada kurma ya silahkan adanya apalah. Wada'a dan mendoakan siapa Nabi lahu pada gulam. Nabi mendoakan bil barokah dengan barokah. Namanya barokah itu kasratul khair, banyak kebaikannya. Dan saat itu oleh Nabi didoakan barokah. Semoga-moga Allah paring barokah. Atau mungkin dengan kalimat yang semisal itulah barokallah, barokallahu lak, atau barokallahu li Ibrahim misalnya. Intinya Nabi mendoakan barokah pada anak tersebut. Ya, didoakan yang barokah. Barokah itu maknanya kasratul khair, banyak kebaikan. Artinya sudah didoakan moga-moga Allah paring barokah itu sudah murakapi. Banyak kebaikannya, baik dalam apa? Banyak hal namanya barokah. Setelah dicetai oleh Nabi, disuapi oleh Nabi, dan didoai barokah oleh Nabi, wadafa'ahu dan menyerahkan siapa Nabi hu pada anak, ilayah kepadaku Abu Musa. Wakana dan ada siapa Ibrahim, akbar waladi Abi Musa, paling besarnya atau paling tuanya, paling besar anaknya Abi Musa. Dan Ibrahim itu adalah anak paling tuanya, paling besarnya Abi Musa. Artinya putra sulungnya Abi Musa, putra pertamanya Abu Musa. Rawahul Bukhari Kitabul Aqiqah. Sebagaimana judul bab di atas, babnya memberi nama anak di pagi dilahirkan bagi orang yang tidak mengakikohi dan menyertainya, menyuapinya pada anak tersebut. Kalau memang tidak mampu untuk melaksanakan akikoh. Kalau mampu ya diusahakan untuk melaksanakan akikoh. Nah, kalau nggak mampu bagaimana? Ya sudah, namanya juga nggak mampu. Kalau nggak mampu ya sudah, namanya nggak mampu. Babul adzani, babnya adzan. Fi udunil mauludi, di telinganya anak yang dilahirkan. Babnya adzan di telinga anak yang dilahirkan. Hadatsana Muhammad bin Basharin, hadatsana Yahya bin Sa'idin wa Abdurrahman bin Mahdiin qala akhbarana Sufyanu an Asim bin Ubaidillahi an Ubaidillahi bin Abi Rafi'in an abihi qala, berkata siapa Abi, ra'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
adzana adzan siapa Rasulullah. Fi udhunil Hasan ibn Ali, di telinganya Hasan bin Ali. Hina waladathu, ketika melahirkan hu pada Hasan bin Ali, siapa Fatimah, adzan bis sholati, dengan sholat. Itu kalau urutan kalimat itu adzana bis sholati fi udunil Hasan ibn Aliin hina waladatu Fatimah. Itu kalau bahasa Indonesia enaknya kalau diartikan bebas bahasa Indonesia urutannya begitu urutannya. Tapi ini bahasa Arab ya sudah begini, sudah benar. Benarnya ya sudah begini, memangkulnya begini. Kata Abi, saya melihat Rasulullah adzan dengan adzan sholat di telinganya Hasan ketika Hasan dilahirkan oleh Fatimah. Adzan sholat ya adzan sholat biasanya itu. Nah, adzan sholat kan ada adzan subuh. Ya tidak perlulah ya. Adzan subuh itu kan adzan, ada waktu untuk membangunkan orang yang masih tidur. Maka ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Ya, yang normalnya selain subuh ya di adzan seperti biasa itu. Nanti kalau yang lain-lain nanti juga wah saya adanya ketika hujan, nanti ada kalimat as-sholatu firihal, jadinya begitu lah. Enggak ya, adzan biasa itu aja. Jadi adanya adzan sholat seperti biasanya. Karena ya masih anak-anak ya jangan kenceng-kenceng, ya cukup pelan-pelan saja. Yang penting adzannya benar. Karena ada orang itu adzan itu malah error kemana-mana ya ada. Itu ya ada orang itu. Adzan itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ya ada itu. Itu ya ada orang seperti itu. Ya teman-teman saya lah itu. Setelah adzan tolah ada tadi ada yang mendengarkan apa ya? Enggak ya ini ya. Loh. Nah, ada yang begitu. Ada lagi yang adzan suruh ngadani ponaannya ini. Ada orang itu suruh ngadani ponaannya, begitu sampai hayya alal falah, lupa. Nah, setelah hayya alal falah baca qad qamatis shalah lah. Untung ponaknya belum bisa berbicara. Kira-kira kalau bisa berbicara itu wah, paman saya ini antik kira-kira itu. Nah, itu untungnya belum bisa berbicara itu. Tapi setelah itu ya diulangi lagi. Nah, namanya apalagi lama nggak adzan itu kan ya nggak pede gitu. Waduh, adanya metu itu. Hayya 'alas shollahu akbar. Lah kleru gitu. Sholah kok akbar itu. Ya soalnya diadzani biasalah, selingan tadi itu selingan. Ya. Diadzani seperti adzan biasanya. Ya diadzani pelan-pelan di telinga kanannya si anak tersebut lah. Rawahu Tirmidzi Abul Udhiyah qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun. Kitabud Dabaik. Catatan beberapa sembelihan. Wasyaidi dan buruan. Watasmiyati dan membaca bismillah. Ala syaidi atas buruan. Hadis-hadis berikut ini nanti tentang beberapa sembelihan buruan, binatang buruan, dan membaca bismillah atas binatang buruan. Hadatsana Abu Nuaimin, hadatsana Zakariya'u an Amirin an Adi bin Hatimin radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Adi, sa'altu bertanya aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An soidil mi'rad, dari buruan alat tumpul. Dari buruan alat tumpul. Kalau mi'rad itu aslinya kalau anak panah atau tombak itu yang sudah hilang matanya, mata panahnya sudah dihilangkan sayapnya, tinggal tengahnya tok itu. Namanya kan alat tumpul itu namanya. Tibatnya berburuan dengan mi'rad, itu alat tumpul. Tapi kalau dalam penjelasan mi'rad itu adalah mata panah yang sudah hilang, dihilangkan matanya. Kalau tombak ya hilangkan mata tombaknya, kalau panah selain mata tombaknya juga dihilangkan sayap belakangnya itu. Namanya mi'rad.
Kalau sering dimaknai bahasa Jawa itu gedik. Qala bersabda siapa Nabi, ma apa-apa asoba yang mengenai apa ma, bihaddihi dengan tajamnya ma. Kalau terkena tajamnya sehingga bisa melukai dari binatang buruan tersebut, fakulhu maka makanlah kamu hu pada binatang buruan. Kok ternyata panahnya misalnya kok mata panahnya masih ada misalnya itu, dilempar dengan anak panah atau mungkin dengan tombak, ya kok mengenai lancipnya sehingga bisa terluka, ya silahkan dimakan. Wama dan apa-apa asoba yang mengenai apa ma biardi dengan tumpulnya. Ini kan tombak itu kok kena gagangnya itu, atau panah ya nggak kena tancipnya, kena tumpulnya. Walaupun buruannya mungkin bisa pingsan, bisa mati, bukan bisa kalau pingsan masih bisa disembelih ini. Buruannya itu bisa mati karena saking kerasnya itu bisa mati misalnya. Fahuwa makama iku wakidun pukulan. Nah, binatang buruan yang terkena tumpulnya itu merupakan pukulan, maka tidak boleh dimakan. Wasa'altuhu dan bertanya aku adihu pada Nabi an soidil kalbi dari buruan anjing. Hanya berburu binatang buruan dengan menggunakan anjing. Qala bersabda Nabi, ma apa-apa amsaka yang menahan apa anjing, alaika atas kamu, fakul maka makanlah kamu. Ketika kamu melepaskan anjing berburumu, kemudian anjing itu tidak makan dan memang sengaja anjing itu menahan untuk kamu, diketahui dari anjing itu nggak makan, misalnya menangkap kijang, rusa, dan anjing itu nggak makan, memang digigit gitu saja. Nah, berarti memang anjing itu tidak untuk dirinya sendiri, dia menangkap buruan itu untuk majikannya. Nah, kalau seperti itu silahkan dimakan. Fa'ina akhdal kalbi, maka sesungguhnya mengambilnya anjing, dia menggigit pada binatang buruan itu sampai akhirnya mati, iku zakaun sembelihan. Karena sesungguhnya mengambilnya anjing itu merupakan sembelihan. Wa in wajata, dan jika menjumpai kamu ma'akal bika beserta anjing kamu, au kilabika atau beberapa anjingmu, kamu menjumpai kalban pada anjing, ghairahu pada selain anjing kamu, ghairahu selain kalbika, selain anjing kamu, begitu kamu mendekati pada binatang buruan yang dikejar anjing kamu, juga ada anjing-anjing lain yang di situ. Fakhosita, lalu khawatir kamu. Di situ kalimatnya fakhositu diseragamkan fakhosita, lalu khawatir kamu ayakuna, bahwasanya ada apa anjing selain kamu, ada apa kalban ghairuk, kalban ghairuhu, anjing selain anjingmu, akhodahu mengambil apa anjing hu pada binatang buruan, ma'ahu bersama anjing kamu, ma'ahu bersama kalbik, bersama anjing kamu. Wa qad qatalahu, dan sungguh membunuh apa anjing hu pada buruan. Fala ta'kul, maka jangan makan kamu. Jika kamu berburu dengan menggunakan anjing, ketika anjing kamu lepaskan menggigit pada binatang buruan, kamu mendatangi binatang buruan, di sana ternyata ada anjing-anjing yang lain, bukan anjing kamu. Dan kamu ragu-ragu, kamu khawatir, jangan-jangan anjing yang lain itu juga ikut menggigitnya. Bisa jadi matinya itu karena anjing kamu atau ya anjing yang lain. Maka kamu jangan memakan
binatang buruan itu. Fa inama dzakarta, maka sesungguhnya menyebut kamu ismaullahi pada namanya Allah, ala kalbika atas anjing kamu. Walam tadkurhu, dan tidak menyebut kamu hu pada asma Allah, ala ghairihi atas selain anjing kamu. Karena kamu menyebut asmanya Allah itu atas anjing kamu, kamu tidak menyebut asma Allah atas selain anjing kamu. Maka kalau terjadi seperti itu kan subhat ini. Siapa sebenarnya yang, anjing mana yang membunuh sebenarnya? Kan ragu-ragu ini. Nah kalau ragu-ragu kamu tinggalkan saja. Karena kamu menyebut asma Allah itu hanya kepada anjing kamu, tidak anjing yang lain. Rawahul Bukhari Kitabud Dzabaih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita break dulu, istirahat. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yukrahu minal muthlati wal masburati wal mujassamati. Babuma babnya apa-apa yukrohu yang dibenci apa ma. Minal muslati dari menyiksa binatang. Wal masburoti dan dibikin sasaran. Kalau bahasa Jawanya itu titis-titisan. Dibuat sasaran. Wal mujassamah dan mujassamah, ya sama. Dibuat sasaran, titis-titisan kalau bahasa Jawanya itu dibikin sasaran. Mau membunuh dengan cara dibikin sasaran. Hadatsana Ahmad bin Yaquba akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amrin an abihi annahu sesungguhnya abi sami'ahu mendengar siapa Ishaq bin Sa'id bin Amr hu pada abi yuhaditsu bercerita siapa abi Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu sesungguhnya Ibnu Umar dakhala masuk siapa Ibnu Umar ala Yahya bin Sa'idin atas Yahya bin Sa'id. Wa ghulamun dan anak min bani Yahya dari anak turunnya Yahya dari keluarganya Yahya. Robitun orang yang mengikat. Dajajatan pada ayam. Ayam bahasa Jawanya pitik. Yarmiha memanah siapa? Anak. Ha pada dajajah. Ha pada ayam. Pada chicken. Famasya lalu berjalan. Ilaiha menuju dajajah. Berjalan ke ilaiha kepadanya menuju dajajah siapa Ibnu Umar hatta halaha sehingga melepas siapa Ibnu Umar ha pada ayam. Di suatu ketika Ibnu Umar masuk ke tempatnya Yahya bin Sa'id. Saat itu ada seorang anak dari anak turunnya Yahya mengikat ayam dan memanahnya, dibikin sasaran. Bahasa Jawanya itu digawe titis-titisan. Lalu Ibnu Umar menuju ke ayam tersebut untuk dilepas. Suma aqbala kemudian menghadap siapa Ibnu Umar dan menghadap siapa Ibnu Umar biha dengan dajajah, biha dengan membawa ayam. Wabil gulami dan dengan mengajak babil gulami dan dengan anak, maksudnya membawa anak ma'ahu bersama Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menghadap kepada Yahya, pada keluarganya Yahya, membawa ayam yang
dibikin titisan tadi, dan sekaligus anaknya, ayamnya ya dibawa, anak kecil tadi ya ikut dibawa sekalian untuk menghadap pada keluarganya Yahya. Faqala lalu berkata siapa Ibnu Umar, isjuru ulamakum, mencegahlah kalian ulamakum pada anak-anak kalian. An ayasbiro, dari membuat sasaran, gawe titis-titisan, membuat sasaran siapa ulam, hadat toiri, pada ini burung, maksudnya ayam. Hadat toiri, pada ini burung, ya maksudnya ayam itu. Lil kotli, karena dibunuh. Kalian orang-orang tua ini, ya keluarganya Yahya tadi itu, Yahya dan keluarganya, kalian mencegahlah anak-anak kalian dari membuat sasaran pada ayam ini untuk dibunuh. Bukan seperti ini caranya, nggak boleh. Fa ini, maka sesungguhnya aku Ibnu Umar, sami itu telah mendengar aku an-nabiya, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha, melarang siapa Nabi, opo bahimatun, binatang ternak, awairuha, atau selain binatang ternak, lil kitali, karena atau untuk dibunuh. Sesungguhnya aku Ibnu Umar mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang membuat sasaran, bikin titis-titisan, membuat sasaran pada binatang ternak atau selain binatang ternak untuk dibunuh. Kalau memang mau disembelih, dibunuh ya disembelih gitu saja, nggak usah dibikin titis-titisan dulu, jangan dibikin sasaran dulu. Atau mungkin selain binatang ternak, barangkali di suatu tempat atau suatu keadaan yang harus membunuh sesuatu, ya nggak boleh dengan cara dibikin sasaran, langsung segera dibunuh. Rawahul Bukhari, Kitabud Dabaik. Hadatsana Hajjaj bin Minhalin, hadatsana Syu'batu qala akhbarani Ati bin Tsabitin qala, berkata siapa Ati, sami'tu, mendengar aku Abdullah bin Yazid, pada Abdullah bin Yazid, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, naha, melarang siapa Nabi, anin nuhbati, dari merampok, wal muslati, dan menyiksa binatang, menyiksa hewan. Di Nabi melarang merampok, juga melarang menyiksa binatang. Nah, binatang niatnya mau disembelih, sebelum disembelih dibikin sasaran dulu, atau dipotong kakinya dulu, jabuti bulunya dulu padahal masih hidup. Kalau jabutinya banyak sampai berundul, kan ya penyiksaan bagi binatang itu. Atau binatangnya dimasukkan air panas dulu, dan bermacam-macam penyiksaan lah. Itu tidak diperkenankan. Kalau pengen niatnya membunuh, ya segera dibunuh saja. Kalau niatnya menyembelih, ya segera disembelih, nggak usah disiksa terlebih dahulu. Rawahul Bukhari, Kitabud Dabaik. Babu luhumil khail, bab beberapa dagingnya kuda. Luhum itu jamaknya lahmul, laham, jamaknya itu luhum. Bab beberapa dagingnya kuda. Hadatsana Musaddadun, hadatsana Hammad bin Zaidin, an Amri bin Dinarin, an Muhammad bin Aliin, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Jabir, naha, melarang siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Khaybar, pada harinya perang Khaybar,
an luhumil humur, dari beberapa dagingnya khimar. Tuh, khimar jenis insyah tadi. Khimar jenis piaraan tadi. Warakhoso, dan memberi kemurahan siapa Nabi fi luhumil khail, di dalam beberapa dagingnya kuda. Dikata Jabir, Nabi melarang pada hari perang Khaybar dari makan daging khimar, ini khususnya adalah khimar insyah, jenis piaraan, dan Nabi memberi kemurahan memakan dari dagingnya kuda. Nah, dipersilahkan. Kalau yang mau ya silahkan, tidak mau ya silahkan, tapi secara dalil daging kuda itu halal. Karena ada suatu daerah itu kalau mengadakan pesta itu kalau nggak daging kuda itu tidak meriah. Nah, kalau apa tadi ada acara pesta itu menyembelih apa? Kuda. Wah, gemeruduk, banyak yang datang. Kalau nggak kuda itu kurang menarik. Ada suatu daerah begitu ya ada. Makanya kita kembalikan ke intinya hadis ini tentang kehalalan daging kuda. Babun bab hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun ani bin Syihabin an Abdillahi wal Hasani bani Muhammad bin Ali an abihima. Saya ulangi lagi, an Abdillahi wal Hasani bani Muhammad bin Ali an abihima. An Aliin radhiyallahu anhum qala, berkata siapa Ali naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati, dari mut'ah, dari kawin kontrak, menikah kontrak. Nikah kontrak itu nikah yang dengan cara dikontrak. Nikah itu niatnya kan selamanya. Ini memang sengaja ada memberi waktu. Aku nikah dengan kamu misalnya selama 3 hari, mas kawinnya 3.000 atau 3 juta. Namanya kain kontrakan begitu. Nikah itu nggak boleh begitu. Dan niat untuk selamanya. Adapun perjalanan kok ada hal-hal yang menjadikan akhirnya bercerai, itu ya ada hal tertentu, tapi bukan dari awal sudah ada kontraknya, sudah menentukan saya nikah dengan kamu 10 hari, nah, nanti kalau cocok dan sesuai nanti kita lanjutkan kontraknya lagi, itu kan namanya kontrak. Nah, seperti itu tidak boleh. Rasulullah melarang dari kawin kontrak, nikah kontrak ama Khaybar pada tahun Khaybar. Waluhumil humuril insyah, dan dari beberapa dagingnya khimar insyah, khimar jenis piaraan. Rawahul Bukhari kitab Budabaih. Ibahatu aklil asofiri, diperbolehkannya makan beberapa burung merpati. Bahasa Jawanya itu emprit. Emprit dan sejenisnya yang kecil-kecil itulah. Diperbolehkannya makan burung merpati. Akhbaruna Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri'u qala hadatsana Sufyanu an Amrin an Suhaibin maula bin Amirin an Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, ma min insanin, tidak ada dari manusia, qatala yang membunuh siapa insan, usfuron pada emprit, pada burung merpati, ya merpati dan sejenisnya itu, yang kecil-kecil itu. Fama fauqaha, maka apa-apa di atasnya emprit, di atasnya burung merpati. Namanya fauqaha itu maksudnya di ini, dan selain, maksudnya fama apa-apa fauqa di atasnya, tapi maksudnya itu selain. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Berarti kan yang sejenis dengan burung merpati itu fama fauqaha. Jadi kalau maknanya fama fauqaha itu maka apa-apa di atasnya merpati, tapi di sini maksud di atasnya kok merpati. Mohon maaf keliru-keliru. Emprit itu bahasa Indonesianya burung pipit. Tadi keliru saya memberi makna, masalah diralat. Jadi kalau emprit itu bahasa Indonesianya burung pipit, bukan merpati. Tadi kok saya memberi makna merpati. Mohon maaf ya. Bahasa Jawanya benar sudah, emprit bahasa Jawanya. Jadi saya ulangi lagi. Fama fauqaha, maka apa-apa di atasnya. Pipit, emprit bahasa Jawanya. Itu maksudnya bisa di atasnya,
bisa di bawahnya. Kalau di bawahnya burung pipit, ya burung-burung yang lebih kecil dari pipit. Namanya kalau burung pipit itu ya macam-macam kan, ada emprit biasa, ada emprit kaji, kira-kira juga ada emprit umroh, kira-kira itu kalau memberi nama itu ya. Kan namanya kalau di Jawa ini loh, yang saya tahu di Kediri ini namanya emprit itu beda-beda itu. Sama-sama empritnya itu ada emprit kaji, emprit biasa, ada emprit apa begitu. Ya silahkan masing-masing daerah punya nama sendiri, kadang-kadang burungnya sama tapi bisa jadi namanya berbeda. Atau di atasnya ya burung-burung yang semisal burung pipit lah, burung jalak, burung cucak rowo, kan di atasnya itu burung serikaton, kan ada macam-macam. Biwairi hakiha, dengan selain haknya burung pipit dan yang selainnya. Nah, termasuk burung merpati, burung dara kan sama itu. Ila kecuali sa'alahu, bertanya hu pada insan siapa Allah azza maha perkasa, wajala dan maha agung. Anha dari usfur, fama fauqoha. Anha dari burung pipit dan selainnya burung pipit. Di barang siapa, nah, saya ulangi lagi, tidak ada dari manusia yang membunuh burung pipit dan selain burung pipit dengan tanpa haknya, Allah, kecuali Allah akan menanyakan orang itu tentang burung pipit dan selain burung pipit yang telah dibunuh orang itu. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama hakuha, wama dan apakah hakuha, haknya burung pipit dan yang selainnya, burung pipit ke bawah atau yang lebih besar lagi. Qala bersabda siapa Nabi, yadbahuha, menyembelih siapa insan, menyembelih siapa orang ha pada burung. Fayakuluha, lalu makan siapa orang ha pada burung pipit dan selainnya. Walayaqta'u, dan tidak boleh memotong siapa insan, tidak boleh memotong siapa orang, roksaha pada kepalanya burung. Yarmi, maka membuang siapa orang biha dengan kepala. Sabda Nabi, haknya burung yaitu menyembelih lalu memakannya. Haknya burung itu kalau burung itu disembelih lalu dimakan. Jangan sampai dia memotong kepalanya lalu membuang kepalanya. Maksudnya tidak memanfaatkan. Membuang kepalanya itu maksudnya tidak memanfaatkan. Dibuang, habis jembelih terus dibuang. Itu namanya tidak memenuhi haknya burung. Kalau niat pengen menyembelih ya habis jembelih terus dimanfaatkan. Rawahu An-Nasa'i. Babun akhbaruna Ismail bin Mas'udin an Bishrin wa ba'nul Mufaddali qala hadatsana Sa'idun an Ali bin Al-Hakam an Maimuni bin Mihrana an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas anan Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang siapa Nabi yauma Khaybar, pada harinya perang Khaybar, an kulli dzi mikhlabin, dari tiap-tiap yang mempunyai kuku. Mikhlab itu kuku cengkeram, nah, kuku cengkeram, kuku yang kuat. Minat toiri, dari burung. Wa an kulli dzinabin, dan dari tiap-tiap yang mempunyai taring. Minas siba, dari binatang buas. Minas siba, dari binatang. Siba itu binatang buas. Nabi melarang pada hari Khaybar makan tiap-tiap binatang, tiap-tiap burung yang mempunyai kuku cengkeram yang kuat, dan dari binatang buas yang mempunyai taring. Itu haram, tidak diperbolehkan. Seperti burung yang mencengkeram, burung-burung elang misalnya. Atau kalau binatang yang bertaring, misalnya harimau, serigala. Nah, kan binatang buas yang punya taring gitu. Rawahu An-Nasa'i. Tapi serigala itu punya taring apa enggak itu ya? Nah, kalau punya taring ya enggak boleh sama itu. Nah, kalau binatang buas, jelas harimau,
Macan itu kan binatang buas yang bertaring jelas gitu. Babul arnabi, babnya kelinci. Halal atau haramkah kelinci itu? Hadatsana Abdul Walidi hadatsana Syu'batu an Hisyam bin Zaidin an Anasin radhiyallahu anhu qala berkata siapa Anas anfajna mengejar kami arnaban pada kelinci. Wa nahnu dan kami bimahri dhahron di tanah atau di daerah Mari Dhahron. Saat itu kami berada di kawasan Mari Dhahron. Fasa'a lalu tergesa-gesa atau cepat-cepat siapa al-qaum kaum. Falagibu lalu payah mereka, terkalahkan mereka atau payah mereka. Fa'akhadtuha lalu mengambil aku pada mengambil maksudnya menangkap ini, lalu menangkap aku pada kelinci. Orang-orang sama payah nggak berhasil menangkap kelinci, saya berhasil menangkap kelinci tersebut. Fajitu lalu datang aku biha dengan kelinci ila Abi Tolha pada Abu Tolha. Lalu saya datang dengan membawa kelinci tersebut kepada Abu Tolha. Fadabahaha lalu menyembelih siapa Abu Tolha pada kelinci. Disembelihlah kelinci tersebut. Faba'atha lalu mengirimkan atau mengirim, saya ulangi, faba'atha lalu mengirim siapa Abu Tolha biwarikaiha dengan dua tempolnya. Tempol itu apa ya? Paha. Ya, dua tempolnya, dua pahanya, paha yang sampai ke pantat itu. Nah, dua tempolnya kelinci, warikaiha itu dua paha yang sampai ke pantatnya itu. Auqala atau berkata siapa Anas bifakhidaiha dengan dua pahanya kelinci. Dibawa ilan Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabilaha lalu menerima siapa Nabi pada kelinci. Rawahul Bukhari kitab Budabai. Menunjukkan bahwa daging kelinci itu halal. Daging kelinci itu halal, silahkan. Sebagai tambahan keterangan saja, yang tadi di atas itu ada binatang yang sepertinya buas tapi diperbolehkan, yaitu namanya dhobuk namanya itu. Dhobuk itu haina. Itu binatangnya itu seperti anjing atau seperti serigala tapi diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Namanya haina atau dhobuk namanya itu. Kalau itu diperbolehkan memang. Karena makanan aslinya itu malah ada yang menyebutkan itu ya rumput, walaupun dia kadang-kadang juga makan bangkai. Tapi itu dalam hadis diperbolehkan. Kalau bahasa Arab itu dhobuk, atau kalau bahasa umumnya itu namanya haina. Itu seperti anjing, kalau seperti anjing atau seperti serigala, tapi itu diperbolehkan. Babun bab fi qatlid difda, di dalam membunuh katak. Babnya di dalam membunuh katak. Hadatsana Muhammad bin Katsirin akhbarana Sufyanu ani bin Abi Dzibin an Sa'id bin Khalidin an Sa'id bin al-Musayyib an Abdurrahman bin Utsman anna tabiban, sesungguhnya tabib tukang mengobati. Sa'ala bertanya siapa tabib tukang mengobati an-nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andifta dari katak. Ya ja'aluha menjadikan siapa tabib pada katak fi dawain dalam obat. Ada seorang
tukang mengobati, tabib, bertanya pada Nabi tentang kata yang dia jadikan dari kata tersebut di dalam obat. Entah diambil apanya yang akhirnya dijadikan obat. Fanahahu lalu melarang pada tabib siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an qatliha dari membunuh kata. Lalu Nabi melarang pada tabib tersebut membunuh kata. Rawahu Abu Daud Kitabul Adab. Di tata keramanya itu tidak diperkenankan membunuh kata. Babul khotfi, babnya ketapel. Kalau bahasa Jawanya itu pelinteng. Ada bilang pelinteng atau pelintengan. Kalau bahasa Indonesianya ketapel atau ketepel. Silakan. Wal bundukoti dan bandil. Nah, ini bahasa Indonesianya ini apa ini? Bandil ini. Ya, mungkin sebuah alat terus dikasih batu, kemudian kalau untuk melempar diputar-putar begini, was. Nah, itu namanya bundukoh. Ditali, ini tali, kemudian ini ada seperti apa begitu, kain apa dari kulit. Nah, nanti dikasih batu, nah ini terus ini diputar-putar. Nah, terus untuk melempar. Nah, sejenis pelinteng tapi caranya pemakaiannya berbeda. Hadatsana Yusuf bin Rasyidin, hadatsana Waqi'un wa Yazid bin Haruna wa lafdhu li Yazida an Kahmas bin Hasan an Abdillah bin Buraidah an Abdillah bin Mughafalin annahu sesungguhnya Abdillah ro'a melihat siapa Abdillah rajulan pada orang laki-laki. Yahtifu melinteng siapa rajul mengetapel, memakai ketapel siapa rajul. Faqala lalu berkata siapa Abdillah lahu pada rajul, la takhtif, jangan mengetapel kamu, jangan menggunakan ketapel kamu. Ya, bahasa Jawanya ojo melinteng siro. Fa inna Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha melarang siapa Nabi anil khotfi dari ketapel. Aukana atau ada siapa Nabi yakrohu benci siapa Nabi al khotfa pada ketapel. Waqala dan berkata siapa Abdillah bin Mughafal, innahu sesungguhnya, nyanyanya ketapel, innahu sesungguhnya ketapel itu, la yusodu tidak bisa diburu, bihi dengan ketapel. Apa soidun, buruan, berburu kijang dengan ketapel, ya nggak bermanfaat. Ya mungkin binatangnya sakit tapi tetap bisa lari. Walayunka dan tidak bisa dilarikan, saya ulangi lagi, walayunka dan tidak disakiti, tidak disakiti bihi dengan ketapel, siapa aduun, musuh. Kalau perang menggunakan ketapel ya musuhnya nggak sampai mati, nggak sampai terluka. Kalau kena kepala ya popolnya melentung, kalau kena tangan ya sakit. Tapi nggak sampai musuh itu seperti kalau kena pedang, kena tombak, kena panah. Walakinnaha dan tetapinya ketapel qad taksiru sungguh-sungguh memecah apa ketapel asina pada gigi. Watafta'ulan dan membutakan apa ketapel al-aina pada mata. Akan tetapi ketapel itu memecah pada gigi dan
membutakan pada mata, melintang atau mengetapel, kena gigi, pecah, kena matanya bisa membuat buta. Koma. Sumara'ahu kemudian melihat siapa Abdullah bin Mughaffal hu pada rajul ba'da dzalika setelah demikian itu diingatkan tadi, diceritai tadi, yakhdifu mengetapel, menggunakan ketapel siapa? Rajul. Di lain hari ternyata rajul itu masih dablek, sulit diberitahu. Yes, kalau bahasa kerennya sekarang itu angel wes, angel temen tuturahmu lah. Ya, bahasa anak sekarang itu lagi ngetren itu. Wah, angel wes, angel temen. Wes dikandani diberitahu tadi masih saja ketapel. Masuk golongan sing angel iki, gitu. Faqala lalu berkata siapa? Abdullah bin Mughaffal lahu pada rajul, uhaditsuka bercerita aku kepadamu an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah bercerita kepadamu hadis dari Rasulullah. Annahu sesungguhnya Rasulullah naha melarang siapa Rasulullah anil khotfi dari ketapel. Au kariha atau benci siapa Rasulullah al khotfa pada ketapel. Saya sudah bercerita kepadamu hadis dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu melarang dari ketapel atau Nabi ya benci dari ketapel. Wa anta dan kamu takhdifu menggunakan ketapel kamu, sementara kamu terus saja memakai ketapel tersebut. La ukallimuka tidak berbicara aku kepadamu. Kada demikian, wa kada demikian. Lah mesti tak omongi kok wangel, dikandani kok ya angel, dituturi kok ya angel. Wes aku gak bakal ngomongi awakmu maneh. Kamu diajak ngomong kok ya dia dinasihati kok sulit. Saya tidak akan berbicara padamu lagi tentang demikian dan demikian. Wes angel gitu. Sulit dikandani, sulit dituturi orang seperti ini nih. Sudah dinasihati, apalagi yang udah dalilnya dari Rasulullah tapi tetap ngeyel saja gitu. Rawahul Bukhari Kitabud Dabaih. Babuman babnya orang ikok tanah yang memelihara siapa orang kalban pada anjing. Laisa tidak ada apa anjing bikal bisoidin dengan anjing buruan. Yang mana anjing itu bukan anjing untuk berburu. Au masyatin atau binatang, maksudnya menjaga binatang ternak, atau anjing yang dipelihara bukan untuk menjaga binatang. Punya peliharaan kambing yang jumlahnya banyak, kan perlu ada yang membantu menjaga misalnya gitu. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Abdul Aziz bin Muslimin, hadatsana Abdullah bin Dinarin qala sami'tu bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa ikok tanah yang memelihara siapa orang kalban pada anjing. Laisa tidak ada apa anjing bikal bimasyatin dengan anjing untuk binatang, untuk menjaga binatang. Audoriatin atau berburu, atau bukan untuk berburu. Nakoso maka berkurang kulayaumin tiap-tiap hari min amalihi dari pengamalannya orang kirotoni 2 kirot. Maka amalnya orang yang memelihara anjing bukan untuk menjaga binatang piaraan, bukan untuk menjaga ternak, juga bukan untuk berburu, tiap-tiap hari amalnya berkurang 2 kirot. Rawahul Bukhari Kitabud Dabaih. Babun nahyi babnya larangan anil muksir dari yang memabukkan. Bab larangan dari yang memabukkan. Hadatsana Sulaiman bin Dawud wa Muhammad bin Isa fi akhirin qalu hadatsana Hamad bin Ya'ni bin Zaidin an Ayyuba an Nafi'in an Ibni Umar qala berkata siapa Ibnu Umar qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin tiap-tiap yang memabukkan iku khamrun khamr
Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya adalah khomer. Wa kullu muskirin, dan tiap-tiap yang memabukkan iku haramun haram. Dan tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Hukumnya khomer sama dengan khomer, hukumnya haram. Waman, dan barang siapa mata yang mati siapa orang. Wahwa, dan dia orang yasrobu minum siapa orang. Al-khomro, pada arak, pada yang memabukkan. Entah itu benda cair, gas maupun padat. Gitu. Apakah berupa minuman cairan, apa berupa gas, mungkin sabu-sabu misalnya. Atau mungkin berupa zat padat misalnya, pil, yang akhirnya dia juga mabuk. Gitu. Yudak minuha, membiasakan dia orang pada khomer. Yang mana dia membiasakan belum tidak bisa tobat. Terus menerus minum terus. Makan makanan, minum minuman yang memabukkan terus. Tidak bisa mentobati, tidak bisa menghentikan. Lam yasrobaha, maka tidak minum siapa orang pada khomer. Fil akhirati, di akhirat. Maka orang tersebut tidak bisa minum khomer di akhirat. Artinya apa? Tidak bisa masuk surga. Karena orang di dalam surga, salah satu minumannya adalah khomer. Tapi khomer yang tidak memabukkan. Minumnya adalah arak yang lezat, yang tidak memabukkan. Nah, kalau orang itu tidak minum khomer di akhirat, sama dengan tidak masuk ke dalam surga. Itu ancamannya bagi orang yang minum khomer, minum yang memabukkan di dunia. Rawahu Abu Dawud. Babun bab hadatsana Musaddadun hadatsana Ismailu qala hadatsana Ayyubu an Abdillah ibn Abi Mulaikata an Abdillah ibn Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar siapa Nabi minal khala, dari WC, dari toilet. Fakudima, lalu dihidangkan, dimajukan, maksudnya dihidangkan ilaihi, pada Nabi, apa to'amun, makanan. Selepas Nabi keluar dari toilet, Nabi diberi hidangan makanan. Faqalu, lalu berkata mereka, la na'tika, adakah, itu kalimatnya saya keliru membaca. Faqalu, lalu berkata mereka, ala na'tika. Oh ya. Ala na'tika, adakah tidak mendatangkan kami kepada engkau Nabi biwadu'in, dengan air wudu. Apakah kami tidak mendatangkan air wudu pada engkau ya Rasulullah? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, atau lalu bersabda siapa Nabi, innama umirtu, sesungguhnya diperintah aku bil wudu'i, dengan wudu, idza kuntu, ketika berdiri aku, ilas sholati, pada sholat. Jawabnya Nabi, saya diperintah melaksanakan wudhu ketika berdiri untuk sholat. Artinya kalau keluar dari WC itu tidak harus melaksanakan wudhu. Kalau wudhu ya boleh, tapi tidak harus melaksanakan wudhu. Wudhu itu ketika akan sholat. Ketika orang selesai makan itu ya tidak harus wudhu. Kalau wudhunya kalau mau sholat, dia batal. Tapi kalau nggak batal langsung sholat juga boleh. Rawahu Abu Daud, Kitabul At'amah. Babut tasmiyati, babnya membaca bismillah ala to'ami, atas makanan. Babnya membaca bismillah atas makanan. Ketika akan makan, melafadzkan kalimat bismillah. Hadatsana Mu'ammal bin Hisyamin qala hadatsana Ismailu an Hisyamin yakni ibn Abi Abdillah ad-Dastawai an Budailin an Abdillah bin Ubaidin an nimra'atin, dari perempuan, minhum, dari mereka. Yuqalu, dikatakan laha, pada perempuan, namanya Ummu Kulthum. Nama perempuan tersebut adalah Ummu Kulthum. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, idza akala, ketika makan, siapa ahadukum, salah satu kalian, falyadkur, maka hendaklah menyebut siapa ahad
ismallahi pada namanya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ketika salah satu kalian akan makan, maka hendaklah menyebut namanya Allah, Allah zat yang maha tinggi. Ya, prakteknya membaca bismillah. Fa'inasya, maka jika lupa siapa ahad, ayat kuro bahwasanya menyebut siapa ahad, ismallahi pada namanya Allah Ta'ala yang maha tinggi, fi awalihi dalam atau di awalnya makanan. Waktu di awal makanan itu lupa menyebut asma Allah, saking laparnya lupa menyebut asma Allah, langsung dimakan. Saking hausnya dari sepak bola atau dari mana, nggak menyebut asma Allah, langsung minum. Atau habis ngaji malam ini karena lapar, habis ngaji sampai malam misalnya, langsung makan atau langsung minum, lupa menyebut asmanya Allah. Falyakul, maka hendaklah berkata dia, bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, ketika pas di saat proses makan, di tengah-tengah makan kok ingat, maka hendaklah dia mengatakan bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi dengan asmanya Allah, awalahu awalnya makanan, wa akhirahu dan akhirnya makanan. Maka hendaklah dia mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu. Nah, kalau sudah selesai makan baru ingat, ya sudah selesai, gimana lagi? Kalau sudah selesai makanan, ya alhamdulillahilladzi atau amana wasakona wa ja'alana muslimin. Nah, sudah selesai baru ingat, ya sudah. Ya, ketika di dalam makan kok baru ingat, nah, saat itulah mengatakan kalimat bismillahi awalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud Kitabul At'imah. Qad tama Kitabul Haji wal Umrah. Wa ghairi dzalik barakallahu lana fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kiranya demikianlah pengajian kita di hari ini. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Apabila dari saya yang menyampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan, barangkali ada kekeliruan, kami mohon maaf. Moga-moga Allah paring barokah. Istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا